MBP News Semarang. Ditres Narkoba Polda Jateng menyelenggarakan konferensi pers terkait ungkap kasus pembuatan jamu ilegal, peredaran ganja, dan sabu pada hari Selasa 18 Agustus 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kantor 2 Ditres Narkoba Polda Jateng, Jalan Dr. Wahidin, Jomblang, Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, kami dari Direktorat Reserse Polda Jawa Tengah akan menyampaikan beberapa keberhasilan dalam hal ini khususnya di wilayah Polda Jawa Tengah. Di antaranya ini kami sampaikan kaitannya dengan home industry. Bagaimana kalau seandainya obat-obatan ini beredar, bahwa ini sebenarnya yang sangat membahayakan bagi kita semua atau bagi manusia. Jadi kalau melihat kemasan seperti ini, teman-teman sekalian, ini sebenarnya isinya palsu, mana yang merah putih semua. Banyak sebenarnya kapsul-kapsul seperti ini. Jadi kejadian kita lakukan penangkapan dan penggerebekan pada tanggal 5 Agustus. Ini masih masa pandemi COVID. Masa pandemi COVID ini digunakan untuk mencetak seperti ini semua, teman-teman sekalian. Kemudian waktu kita lakukan penggerebekan ini pada jam 8 pagi. Sebenarnya ini sudah kita intai, kurang lebih penelusuran kami sekitar hampir 3 bulan. 2 bulan kita lakukan penyelidikan untuk khusus home industry. Itu alatnya juga ada semua. TKP-nya di Dusun Karang RT 8 RW 6 Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Untuk peredarannya, ini hampir seluruhnya di Jawa Tengah, termasuk sudah mulai merambah ke wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kalau minggu kemarin kita berhasil mengungkap BKO ke wilayah Ungaran, itu ganja atau gorila, itu malah sampai ke Papua peredarannya. Kalau ini masuk wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, tapi hanya beberapa wilayah. Untuk Jawa Tengah banyak beredar ini. Kemudian modusnya memasukkan serbuk jamu ini, bahan bakunya nanti saya jelaskan, dalam kapsul-kapsul seperti ini, kemudian diedarkan tanpa adanya izin. Nih, seperti ini. Tersangkanya atau pelakunya yang kita amankan kemarin ada beberapa, kurang lebih 6-7 orang, tetapi yang bisa dilakukan proses penahanan adalah yang langsung selaku tersangka pembuat ataupun pencetaknya. Ada 2, AR, ini umur 55 tahun, laki-laki, kemudian warga negara Indonesia, alamat Dusun Karang RT 8 RT 6 Desa Gentasari, Kroya, Kabupaten Cilacap. Ini yang bagian memproduksi. Kemudian EH, umur 27 tahun, alamat Dusun Bandar, Desa Mujur, Kecamatan Kroya, Cilacap. Kemudian untuk kronologis, setelah dilakukan kurang lebih 2-3 bulan, ternyata didapatkan lokasi tempat proses pembuatan obat-obatan ataupun jamu ini, yang akhirnya dilakukan penggerebekan ini oleh Satuan Direktorat Reserse Narkoba oleh Subdit 3 dengan barang bukti sejumlah 9.000 kapsul warna merah. Ini masih kosong ini dari siapa?
Ini yang sudah isi ini. Nah, ini yang masih kosong. Kemudian jahe. Nah, tepung ini kita tidak tahu, kita masih kirim ke lapor hasilnya. Kita tidak menutup kemungkinan bahan berbahaya lain seperti misalkan potas supaya flow, supaya dan lain sebagainya, kita belum tahu karena ini baru berdasarkan pengakuan daripada tersangka. Kalau kita lihat mereknya ini macam-macam, ini obat can, obat kuat dan lain sebagainya. Kemudian sarana kemasan berbagai merek, itu sunset plastik berupa roll ini, kemudian 7.000 lembar kertas sunset, kotak karton itu ada 19, ini yang sudah jadi siap kirim, ini siap dikirim. Mereknya ini Gatot Kaca, khusus untuk pria. Nah, contohnya gini, alatnya 2 buah mesin press, kemudian 2 buah ember tanpa plastik, 2 tanpa bambu, dan 2 sendok. Jadi yang bersangkutan langsung ngepres sendiri. Kemudian bahan baku yang sudah jadi, ini ada seperti ini nih. Ini jumlahnya 23.239 butir, hampir mendekati 24.000. Ditambah bubuk sebanyak 150 set. Kemudian 6 kotak kopi jantan, ada kopinya juga untuk bahan campuran. Terus nih kopi jantan. Dan yang bersangkutan melanggar pasal 197 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Yuntonya atau subsidiarnya pasal 196. Ancamannya penjara paling lama 15 tahun, denda 1,5 miliar. Jadi penjaranya 15 tahun. Ini teman-teman sekalian kaitannya dengan bom industri yang sudah berhasil kita lakukan penangkapan dan bisa menyelamatkan warga kita pada tanggal 14 Juli 2020. Ini berangkai dari si A ke B, B ke C, jadi dari Mr. MR, kemudian Mr. Fas, Mr. L. Ada 3 pelaku. MR 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, alamat di Jepara, tempat tinggal Kota Semarang. Kemudian yang kedua, Fas, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Islam, pekerjaan swasta, karyawan, alamat di Kota Semarang. Kemudian yang ketiga, RL, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar mahasiswa, alamat Kabupaten Grobogan, tempat tinggal di Semarang. Mereka bertiga ini bagian daripada pengedar. Jadi kalau ini sudah pengedar. Kemudian dilakukan penangkapan. TKP-nya ada beberapa tempat. Gerbang pintu masuk UNES. Jadi di UNES, gerbang pintu masuknya. Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Kemudian mengembang lagi, dilakukan penangkapan di kos Wisma A, Jalan Taman Siswa, Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Kemudian barang bukti, ini banyak barang buktinya, nanti kalau kurang jelas ke subditnya. 5 paket ganja, kurang lebih sekitar 50 gram, 3 linting rokok ganja 10 gram, 2 pucuk kertas sigaret 33 gram, 1 buah tas kecil, 1 buah selempang. Dan pelaku yang kedua, 1 buah toples ini, 1 buah toples ini berisi ganja juga ini.
Ganja 100 gram 1 on. Ini nggak bisa dibuka ya. Kemudian ada timbangan 5 linting, hand pumper. Bisa kan ada tersangka. Nanti dilihatkan tersangka. Kemudian yang ketiga, pelaku ketiga, barang buktinya 1 buah toples kaca berisi seberat 500 dan 200 gram. Sama, ini masih ganja. 9 buah plastik lip. Ini kaitannya dengan ganja. Kemudian untuk pasal yang disangkakan, pasal 132, junto pasal 114, sama undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu tentang narkotika. Ancaman pidananya ini bisa mencapai 15 tahun. Ya. Status yang bersangkutan adalah pengedar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini adalah pengungkapan tindak pidana berupa sabu. Yang ketiga, kejadian pada tanggal 29 Juni. Ini tempat di Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kertasuro, Kabupaten Sukoharjo. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan ini sekitar 200 lebih gram, atau tepatnya 1900 gram plus 137 plus 0, kurang lebih jumlahnya 2 on lebih, termasuk kaitannya dengan beberapa peralatan lain, ada sedotan dan lain sebagainya, double tape, transparan, handphone, dan lain-lain. Kemudian penerapan pasalnya, pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancamannya sampai 20 tahun. Itu yang perlu kami sampaikan, 3 pengungkapan. Yang tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut. MBP News, Sunarno melaporkan.